Nah, investment. Nah, tadi diharapkan bahwa rate of return-nya adalah 20%. Jadi 20% dikali 28.667, yaitu menjadi 5.733. Nah, ini adalah cost. Cost itu biaya yang menyertai piutang tadi. Khususnya cost of marginal investment itu apa? Biaya yang harus kita keluarkan dikarenakan adanya keterlambatan pengumpulan periode piutang, yaitu sebesar 5.733. Karena tadi tambahan profitable-nya 48.000 masih jauh di atas cost of marginal investment-nya, artinya kebijakan pemunduran dari periode piutang 30 hari menjadi 60 hari acceptable atau dapat kita terima. Karena ini Anda boleh hitung juga, kalau mau Anda hitung persentasenya silakan. Ini berapa persennya dari 48.000. Jadi masih bisa acceptable. Nah, itu secara cost of marginal investment-nya. Bagaimana kalau cost of marginal investment-nya lebih besar? Jangan diterapkan. Artinya apa? Artinya cost of marginal investment lebih besar berarti tidak ada keuntungan atau biaya pengumpulan biaya dari keterlambatan periode piutangnya lebih besar daripada profit yang kita dapatkan. Berikutnya, apabila perusahaan karunia dia punya BDEP untuk tahun ini yaitu rata-rata 1% dan akan diperkirakan menjadi 3%. Jadi kita hitung sekarang cost of marginal debt-nya dan apakah akibatnya terhadap rencana yang diusulkan. Nah, untuk cost of marginal debt-nya seperti apa? Coba kita lihat dulu. Nah, ini ya. Di tahun 2015 tadi kan penjualan 480 ya. Nah, cost of BDEP-nya 3%. Nah, jadi kita mau coba naikkan ya. Jadi ada dua kebijakan. Satu pemunduran piutang, yang kedua penambahan cost of BDEP. Apa sih cost of BDEP itu? Cost of BDEP itu adalah penambahan cadangan kerugian piutang. Penambahan cadangan kerugian jika kreditur tidak membayar. Kreditur gagal bayar. Kreditur sekalipun sudah ditambah 60 hari masih juga tidak melunasi pada tempo periode 60 hari tersebut. Silakan kita lihat. Nah, sekarang berubah ya dari 1 menjadi 3%. Artinya kita tambah cadangan kerugiannya. Jadi di sini cost of BDEP-nya 3% dikali penjualan di tahun 2015 dan yang 2014 tadi yang 1% kali penjualan tahun 2014. Maka selisihnya adalah 10.400. Nah, 10.400 ini adalah cost of BDEP kita. Nah, bagaimana rencananya? Ingat, yang bisa kita terapkan adalah kalau profit lebih besar dari cost. Profit lebih besar dari biaya-biaya yang menyertai pengumpulan piutang tadi. Nah, sekarang kita kurangkan. Ya, 48.000 dikurangin cost of BDEP tadi sebesar 10.400 dikurangin lagi 5.733 sebagai cost of marginal investment. Maka kita masih ada total cost, kita masih punya profit sebesar 16.133. Nah, artinya kebijakan piutang ini masih bisa diterapkan dengan profit yang kita dapatkan yaitu 16.133 setelah kita kurangi dengan cost of marginal BDEP dan cost of marginal investment. Artinya di sini cost itu lebih kecil dari profit, tetapi pilihannya kembali diserahkan kepada kebijakan. Nah, silakan bagaimana Anda hitung bagaimana kalau cost of marginal BDEP-nya hanya 2% atau mungkin Anda periode pengumpulan piutang tidak sampai N per 60, mungkin Anda mau coba di N per 40, N per 50. Nah, itu pasti nanti akan menambah jumlah profit. Mengapa jumlah profit kita bertambah? Karena lebih cepat
terkumpul kembali piutang kita. Seperti itu. Nah, ini adalah kebijakan pengumpulan piutang. Apakah kebijakan pengumpulan piutang itu masih bisa diterima atau tidak? Semua tergantung dari profit yang lebih besar dari cost yang ada. Cost yang ada itu apa? Cost marginal, BDEP, dan marginal investmentnya. Nah, ini yang pertama ya. Nah, ini sebetulnya sudah saya gabung di minggu lalu. Jadi sekarang kita lihat ini adalah kebijakan. Lalu bagaimana ketika kita mau menganalisa? Nah, ini nanti latihannya belum saya post di grup. Nanti sekalian dengan yang pertemuan ini ya, untuk manajemen piutang. Berikutnya kita menganalisa piutang tersebut seperti apakah yang layak untuk diterapkan. Ya, penjualan kredit tanpa diskon, penjualan kredit dengan diskon, atau seperti apa yang layak untuk diterapkan. Nah, ini ada contoh soalnya. Suatu perusahaan pertama kali atau semula melakukan penjualan secara tunai. Jadi pertama dia melakukan penjualan tunai. Nah, penjualan yang tercapai setiap tahun rata-rata itu adalah 800 juta. Nah, kemudian perusahaan merencanakan ya, ini baru perencanaan, akan menawarkan syarat penjualan N per 60. Artinya perusahaan beralih dari penjualan tunai menjadi penjualan kredit. Nah, diperkirakan dengan syarat penjualan tersebut perusahaan bisa meningkatkan penjualan sampai 1.050.000.000. Profit margin yang diperoleh itu adalah sebesar 15%. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah apakah perusahaan perlu beralih terhadap penjualan kredit jika diketahui bahwa biaya dana itu adalah 16%. Biaya dana tadi ya, biaya yang mengikuti pengumpulan piutang. Nah, baik, sekarang kita lihat seperti apa. Nah, di analisa ini ingat bahwa yang namanya manfaat harus lebih besar daripada pengorbanan. Atau yang tadi di perhitungan yang sebelumnya kita anggap profit lebih besar daripada cost. Baik itu sifatnya cost of marginal investment ataupun cost of BDEP. Baik, sekarang kita kembali lihat. Untuk tambahan laba karena tambahan penjualan tadi kan diharapkan ada keuntungan ya. Jadi dari 800 juta menjadi 1,50 juta, 1M50 juta. Nah, kita kali profit marginnya yang tadi adalah 15%. Maka ya, di sini tadi profit marginnya 15%, maka manfaat yang kita dapatkan atau profit yang kita dapatkan itu adalah sebesar 37,50 juta ya di sini ya. Nah, kemudian pengorbanannya seperti apa? Pengorbanan di sini artinya adalah biaya-biaya yang mengikuti ya. Nah, tadi perputaran piutangnya adalah 60 ya. Kita harapkan dalam waktu 60 hari ini tidak ada keterlambatan karena di sana tidak diberikan cadangan kerugian. Nanti di soal berikutnya baru nanti ada ya. 6 kali per tahun. Jadi perputaran piutangnya 6 kali. Rata-rata piutangnya adalah 1.050 juta per 6 menjadi 175 juta. Nah, dana yang diperlukan untuk membiayai piutang itu tadi adalah, nah ingat di sini kita lihat dulu ya, tambahan profitnya kan adalah 15%. Nah, tambahan profit secara piutang, secara penjualan kredit. Nah, tambahan profitnya 15%. Nah, yang dana yang diperlukan untuk membiayai piutang adalah yang secara tunai. Yang secara tunainya adalah 85%-nya. Jadi dari 100%, 15%-nya secara kredit, 85%-nya secara tunai. Nah, dana yang kita pakai untuk membiayai atau untuk menjamin dari piutang tersebut adalah
85%.